Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Daftar Top 8? Kali ini kita akan membahas tentang kisah negeri Saba yang merupakan sebuah kisah fenomenal dan menakjubkan yang tertulis di dalam Al-Quran. Negeri Saba merupakan sebuah kerajaan abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi. Letaknya berada di wilayah Yaman saat ini. Puing-puingnya bisa terlihat sekitar 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib. Negeri Saba disebut sebagai negeri terbaik di bumi, peninggalan Ratu Balqis dengan segala kemakmuran alamnya, namun hancur karena masyarakatnya kufur akan nikmat Allah. Menurut sejarah, awalnya kerajaan Saba dikenal dengan dinasti Mu'inah, sementara raja-rajanya dijuluki sebagai Mukrib Saba. Awalnya, Saba bukanlah negeri yang makmur. Masyarakatnya saat itu hidup susah dan terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Ratu Bilqis yang mengetahui hal itu lalu berinisiatif membangun sebuah bendungan besar. Bendungan dibangun antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 1015 sebelum Masehi. Bendungan itu disebut dengan Bendungan Ma'rib atau juga dikenal dengan nama Bendungan Arim yang panjangnya 620 meter, lebarnya 60 meter, dan tinggi 16 meter. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Saba tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air. Tak hanya menjamin kebutuhan air mereka, bendungan itu juga mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. Sejak dibangunnya bendungan itu, masyarakat negeri Saba menjadi makmur. Tanahnya menjadi sangat subur dan menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Berkat hasil alamnya yang melimpah, kerajaan Saba menjadi terkenal dan orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian masyarakat negeri Saba jadi menggeliat, hidup dan sangat dinamis. Kemakmuran negeri Saba ini diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surat Saba ayat 15. Di negeri Saba terdapat dua kebun yang sangat luas dan diapit oleh dua gunung di wilayah Ma'rib. Bahkan dikisahkan Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahullah, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Awalnya kaum Saba menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah Ratu Bilqis memeluk Islam, barulah mereka berbondong-bondong ikut memeluk Islam yang didakwakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun dengan segala kemakmuran yang didapat membuat mereka lupa. Mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Awal runtuhnya negeri Saba terjadi ketika hancurnya Bendungan Ma'rib. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan, runtuhnya Bendungan Ma'rib hanya disebabkan oleh seekor tikus yang lebih besar dari kucing. Subhanallah, betapa mudahnya Allah menghancurkan bendungan tersebut, meskipun dengan seekor makhluk kecil yang dianggap remeh, yaitu tikus. Bendungan ini hancur sekitar tahun 542 Masehi. Setelah bencana itu, masyarakat negeri Saba kembali hidup dalam kesulitan. Tumbuhan tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelumnya, dan hingga kini Yaman termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. Setelah kejadian itu, negeri Saba hanya ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon ats dan sedikit dari pohon sid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ats dan sedikit dari pohon sir. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat Saba ayat 16-17. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.